Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha hari ini? Baik ya, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ananda soleh dan soleha, hari ini kita akan sama-sama menyimak tentang kisah Nabi Muhammad SAW bagian kedua. Nah, di pekan kemarin kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Mereka adalah golongan bangsawan yang bernama Khadijah dengan memberi mas kawin berupa 20 ekor unta. Saat itu Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah berusia 25 tahun dan Khadijah pun berusia 40 tahun. Alhamdulillah dari hasil pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad pun dikaruniai beberapa anak. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Dan Nabi pun mempunyai nama atau berkunyah Abul Qasim. Al-Qasim dan Abdullah meninggal ketika masih kecil ya. Jadi ketika masih kecil, Al-Qasim dan Abdullah anaknya Nabi Muhammad akhirnya meninggal dunia ya. Meninggal. Nah setelah itu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau mendapatkan petunjuk, mendapatkan wahyu dari Allah ya. Bertempat di mana? Di Gua Hiro ya. Bertempat di Gua Hiro. Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Yang pertama kali menurunkan adalah melalui Jibril dengan menyampaikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, melalui surat ini Muhammad diangkatlah sebagai Nabi SAW, lalu diturunkan surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 5 yang mengangkat beliau menjadi Rasul ya. Mulailah Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang terdekatnya. Siapakah ya teman-teman orang-orang terdekat yang didakwahi oleh Rasulullah Muhammad SAW? Mereka adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah. Mereka adalah termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama kalinya, atau kita lebih dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang masuk Islam pertama kalinya. Kemudian setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq melakukan berdakwah kepada para sahabatnya, sehingga melalui tangannya atau melalui perjuangannya Abu Bakar masuklah ke dalam Islam. Mereka adalah sahabat-sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Sejak Rasul berdakwah dengan terang-terangan, di sekitar lingkungannya itu banyak orang-orang kafir yang mulai menunjukkan sikap
permusuhan. Bahkan mereka menghina dan memusuhi Nabi. Sampai ada orang-orang yang masuk Islam dari kalangan budak pun mereka mendapat siksaan yang sangat kejam dari orang-orang kafir. Karena mereka menginginkan anak budak-budak itu tidak boleh masuk Islam. Nah, dan ini adalah suatu hukum Allah, sunatullah, apabila para nabi melakukan berdakwah atau melakukan sesuatu hal yang benar, mereka akan mendapatkan tantangan dan ujian. Begitupun untuk kita semua, ketika kita akan menjalankan sesuatu yang sangat benar, kita harus siap dengan ujian-ujian yang ada di lingkungan kita, dengan tantangan yang akan kita hadapi. Kita harus tetap sabar dan tetap istiqomah. Semoga dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menjalankan kebenaran, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan seiringnya berjalannya waktu, paman Nabi yang selalu melindungi Nabi ketika menghadapi orang-orang kafir. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di lingkungan orang-orang kafir, Nabi Muhammad selalu ditemani oleh pamannya yang bernama siapa? Bernama Abu Tholib. Tak lama kemudian Abu Tholib mengalami sakit yang sangat parah. Dan akhirnya pada bulan Rajab di tahun ke-10 di masa kenabian, Abu Tholib pun meninggal. Saat itu Nabi selalu berusaha membawanya Abu Tholib untuk masuk Islam. Akan tetapi tidak berhasil karena belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak kurang lebih 2 bulan kemudian menyusullah Khadijah radhiyallahu anhu pun meninggal. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan, ya. Nah, sebulan setelah kematiannya Khadijah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Rasulullah menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu an pada bulan Syawal. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua dan dia pun adalah seorang janda. Ya. Nabi Muhammad ketika menikahi Saudah itu mempunyai tujuan adalah untuk melindungi, karena pada saat itu Saudah sudah masuk Islam dan hidup seorang diri, ya. Jadi Nabi Muhammad ketika menikahi Saudah itu mempunyai tujuannya adalah untuk melindungi Saudah karena kondisi saat itu Saudah sudah masuk Islam dan hidup sebatang kara atau hidup seorang diri, ya. Nah, setahun setelah menikahi Saudah, kemudian Rasulullah pun menikahi Aisyah radhiyallahu an. Saat itu Aisyah berusia 6 tahun. Jadi ketika saat itu Nabi Muhammad tidak tinggal bareng, tidak tinggal serumah. Nah, barulah ketika Aisyah radhiyallahu an berusia 9 tahun, barulah Nabi Muhammad hidup serumah dengan Aisyah radhiyallahu an. Siapakah Aisyah? Nah, adakah yang tahu teman-teman semuanya? Aisyah adalah seorang putri dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq itu siapa? Temannya atau sahabatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha adalah putranya Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang dimana beliau adalah seorang wanita yang sangat cantik dan faqih dalam beragama. Jadi Nabi Muhammad akhirnya menikahi seorang perempuan yang bernama Aisyah radhiyallahu an.
Selain Saudah dan Aisyah radhiyallahu an, Nabi pun menikahi beberapa wanita lain ya, anak soleh. Ternyata mereka adalah Hafsah bintu Umar Al-Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah Ramlah, Zainab bintu Jahsi, Sofia bintu Huyai, Zuwaria bintu Haris, Maimunah bintu Haris, dan Zainab bintu Khuzaimah. Namun Zainab bintu Khuzaimah meninggal lebih dulu dari Nabi Muhammad SAW. Dari kesemua istrinya itu, Nabi tidak memperoleh seorang anak pun kecuali dari seorang budak Mesir yang bernama Maria. Nah, dari Maria, alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW dikaruniai seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Akan tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim meninggal pada waktu kecil ya. Nah, setelah itu di masa wafatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi menderita sakit. Sakitnya pun bertambah parah. Akhirnya pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Nabi Muhammad SAW pun meninggal atau wafat. Pada usia berapa Nabi Muhammad meninggal? Pada usia 63 tahun. Nah, kondisi meninggalnya itu Nabi Muhammad itu dalam pelukan Ummul Mukminin atau kita kenal dengan Aisyah radhiyallahu an. Siapakah Ummul Mukminin itu? Ummul Mukminin adalah Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicukupkan sekian. Bu Dede akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.